Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang masa pemerintahan Republik Batav. Yang pertama, apa itu Republik Batav? Republik Batav adalah sebuah negara kilèn dari Republik Prancis yang didirikan di wilayah Belanda modern. Mengutip buku sejarah Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis. Maka, kebijakan-kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintah di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Yang kedua yaitu latar belakang. Pada akhir abad ke-18, Belanda berada di bawah kekuasaan monarki yang lemah, yaitu Republik Belanda, dikenal juga sebagai Republik 7 Provinsi Bersatu. Ketidakstabilan politik dan ekonomi serta pengaruh revolusioner dari Prancis menyebabkan konflik di dalam negeri. Pada Januari 1795, pasukan Prancis di bawah pimpinan Jenderal Fitzgerald memasuki wilayah Belanda dengan bantuan kelompok revolusioner setempat yang disebut Patriot, mengakhiri rezim monarki lama dan memproklamasikan berdirinya Republik Batav. Republik ini berdiri dari tahun 1795 hingga 1606 dan merupakan salah satu bentuk dari dampak revolusioner Prancis di Eropa, di mana banyak negara dijadikan negara boneka oleh Prancis revolusioner. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan. Republik Batav adalah bentuk pemerintahan yang menggantikan monarki dan merupakan salah satu bentuk pemerintahan modern pertama di Belanda. Negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip republik dan diilhami oleh nilai-nilai revolusi Prancis seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Pada awalnya, Republik ini didirikan sebagai pemerintahan federal, tetapi pada 1798 diubah menjadi negara kesatuan di bawah pengaruh Prancis. Yang keempat yaitu hubungan dengan Prancis. Sebagai negara kilèn, Republik Batav berada di bawah pengaruh besar dari Prancis, baik secara militer maupun politik. Pada saat itu, Napoleon Bonaparte mulai menguatkan kekuasaannya di Eropa, dan Republik Batav berfungsi sebagai perisai Prancis dari ancaman Inggris dan musuh lainnya di Eropa Utara. Selain itu, Republik Batav harus membayar pajak dan memberikan dukungan militer kepada Prancis. Yang kelima yaitu reformasi dan perubahan. Selama keberadaannya, Republik Batav mengalami berbagai reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan militer. Salah satu pencapaian pentingnya adalah penghapusan sisa-sisa sistem feodal dan penataan ulang pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip republik. Meskipun ada upaya untuk memodernisasi negara, pengaruh Prancis seringkali membatasi otonomi Republik Batav dalam membuat kebijakan domestik. Yang keenam yaitu akhir dari Republik Batav. Republik Batav berakhir pada tahun 1806 ketika Napoleon mengangkat saudaranya Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda dan mendirikan Kerajaan Hollandia. Hal ini menandai berakhirnya era Republik Batav dan permulaan periode monarki di bawah pengaruh dinasti Bonaparte, sebelum akhirnya Belanda ditaklukkan dan dianeksasi sepenuhnya ke Kekaisaran Prancis pada tahun 1810. Yang terakhir yaitu warisan Republik Batav. Meskipun eksistensinya singkat, Republik Batav berperan penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip revolusioner dan republik di Belanda.
Hal ini membuka jalan bagi pembentukan negara modern Belanda setelah era Napoleon, ketika negara itu kemudian menjadi monarki konstitusional pada tahun 1815. Itulah 7 pembahasan tentang masa pemerintahan Republik Batav. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.